Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Effendi dengan NIM 20042299. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Dan saya akan menerangkan hasil presentasi saya di mata kuliah pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Ibu Ramadona Fitri Helmi, SAP MPM. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang apa itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan serangkaian proses pemilihan dari pilihan alternatif yang tersedia dengan pertimbangan berbagai kepentingan dalam pihak-pihak terkait. Tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama, pemahaman dan pemecahan masalah. Yang kedua, pengumpulan data dan analisis data yang akurat. Yang ketiga, pengembangan alternatif-alternatif. Yang keempat, evaluasi alternatif-alternatif. Yang kelima, pemilihan alternatif terbaik. Yang keenam, implementasi keputusan. Yang ketujuh, alternatif hasil-hasil keputusan. Pemahaman dan pemecahan masalah. Para manajer dapat menyimpulkan dalam mengidentifikasi masalah dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu, manajer secara teori dapat menguji hubungan sebab akibat. Yang kedua, manajer dapat mencari penyimpangan atau perubahan dari yang normal dan secara teoritis. Pengumpulan dan analisis data yang akurat. Setelah manajer menemukan dan merumuskan untuk memecahkan masalah, manajer harus memutuskan langkah-langkah selanjutnya. Manajer pertama kali harus menentukan data apa yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang akurat dan mendapatkan informasi tersebut. Pengembangan alternatif-alternatif. Pengembangan alternatif-alternatif kebiasaan untuk menerima alternatif keputusan pertama yang simpel sering mengesampingkan manajer dari mencapai penyelesaian yang terbaik untuk masalah manajer. Pengembangan sejumlah alternatif mungkin manajer menolak kehendak untuk membuat keputusan yang terlalu cepat dan melakukan keputusan yang benar. Manajer harus memilih satu pendapat yang cukup baik, walaupun bukan pendapat yang sempurna atau yang baik. Evaluasi alternatif-alternatif. Setelah manajer mengumpulkan kesimpulan alternatif, manajer harus mengevaluasi sekalipun sekumpulan alternatif. Manajer harus mengevaluasi untuk menilai efektivitas pada setiap alternatif. Ke implementasi keputusan. Implementasi keputusan setelah alternatif terbaik telah dipilih, para manajer harus membuat keputusan untuk melakukan berbagai permasalahan dan masalah yang mungkin akan terjadi dalam penggunaan keputusan. Dalam hal ini, manajer perlu mengendalikan berbagai risiko dan ketidakpastian sebagai pengaruh dibuatnya sesuatu keputusan. Pemilihan alternatif terbaik. Pembuatan keputusan menggambarkan hasil evaluasi berbagai alternatif. Alternatif terpilih akan didasarkan pada jumlah informasi bagi manajer dan ketidaksempurnaan kebijakan dari manajer. Evaluasi hasil-hasil keputusan. Implementasi keputusan harus selalu diperhatikan. Manajer harus dapat memecahkan masalah apakah implementasi dilakukan dengan baik dan keputusan memberikan hasil yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fisik. Fisik merupakan rasa yang dialami pada tubuh atau rangsangan secara langsung seperti rasa tidak nyaman atau ketidaknikmatan. Nomor 2, emosional. Emosional didasarkan pada perasaan atau sikap orang yang akan bereaksi pada suatu situasi secara subjektif. Yang ketiga, rasional, didasarkan pada tahap menggambarkan pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi secara langsung atau tidak langsung, namun dapat memahami situasi dan berbagai konsekuensinya. 4, partikal, didasarkan pada keterampilan yang kreatif dalam individual dan kemampuan melaksanakan. Seseorang akan mendapatkan potensi diri dari dan kepercayaan dirinya melalui kemampuan dalam bertindak. Nomor 5, interpersonal, didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada. Kepercayaan diri seseorang dalam hubungan antar satu orang ke orang lain dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketidakindividualan. Yang keenam, struktural. Pada ruang lingkup sosial, ekonomi dan politik dan budaya, lingkungan mungkin berpengaruh penting dalam perkembangan dan dapat memberikan hasil yang mendukung atau mengevaluasi suatu tingkah laku tertentu. Oke, baiklah. Sekian yang dapat saya terangkan dalam presentasi ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Sekian, terima kasih.